Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai masalah layout ya. Layout di mana kita sudah memiliki gambarnya terlebih dahulu ya. Pertemuan ke-15 kita akan belajar masalah layout dan nanti kita akan belajar untuk mencetak ya. Konsep dari layout adalah mengubah gambar 3 dimensi ya. Kita pindahkan menjadi bentuk 2 dimensi. Seperti yang Anda ketahui bahwa teknik mesin itu bahasanya ya untuk komunikasi adalah gambar teknik. Jadi kita perlu gambar 2 dimensi ya, bukan gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi hanya sebagai proyeksi awal saja ya, gambaran awal saja. Oke, nah berikutnya dari file yang sudah ada, Anda boleh menggunakan atau mencoba file manapun itu ya. Kali ini saya gunakan file job nomor 27. Job nomor 27 kalau tidak salah ini. Oh maaf, bukan job nomor 27. Job nomor 34 ya. Kita gunakan job nomor 34. Oke. Nah, langkah pertama ya, ketika Anda buka menu AutoCAD, pada Windows ada 3 buah Windows ya. Yang pertama adalah model yang kita gambar. Kemudian ada layout 1 dan layout 2. Oke, layout 1 dan layout 2. Untuk menggambar menjadi bentuk 2 dimensi dari desain ini ya, dari desain ini kita buat menjadi gambar 2 dimensi. Silakan Anda masuk ke Windows pada layout 1. Oke. Beberapa ada yang sudah muncul gambar, mungkin ada juga yang belum, tapi gambar ini belum penting ya, kita hapus saja. Saya klik, kemudian saya delete. Nah, kemudian untuk melakukan pengaturan pada kertas layout ini ya, pada toolbar bagian atas Anda cari tool layout. Jika tidak kelihatan seperti ini berarti dia berada di paling ujung. Klik anak panah 2 ya, dia muncul tulisan layout. Oke, kemudian kita klik, kita masuk ke menu layout. Nah, yang pertama Anda bisa melakukan pengaturan terhadap kertas gambar. Caranya adalah klik menu Pack Setup. Kemudian muncul menu Pack Setup Manager. Anda pilih Modify. Oke. Nah, pada paper size kita gunakan kertas yang akan kita perlukan. Misalkan saya akan menggunakan kertas ukuran A4. ISO A4 210297 berarti dia portrait ya. Kalau A4 297 kali 210 berarti dia landscape. Kita buat yang portrait. Jangan sampai salah ya. Ukurannya sama tapi posisinya yang berbeda. Oke, kemudian kita klik OK. Sebentar, masih ada pengaturan lagi yang belum ya. Saya ulangi lagi, modify. Ukurannya sudah betul. Oke. Nah, berikutnya adalah ini nanti boleh. Oke. Nah, posisi drawing orientation kita pilih yang portrait supaya gambarnya sesuai dengan ukuran kertas. Portrait, oke. Maka kertas gambar sudah berada posisi portrait. Berikutnya, Anda bisa memasukkan etiket
Anda bisa memasukkan etiket ya, dengan cara tadi kita berada di menu layout, kemudian kita masuk ke menu insert, insert lagi ya, insert block, kemudian Anda pilih browse ya, browse. Anda buka file etiket yang sudah Anda kerjakan tadi. Oke, saya buka punya saya. Sebentar, di mana tadi ya? Nah, oke. Sambil saya cari dulu file tadi saya simpan di mana. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan garis ukur atau dimensi ya. Klik benda yang akan diberikan atau gambar yang akan diberikan dimensi, kemudian klik home, dimensi. Seperti pada menu-menu sebelumnya ya, Anda sudah paham dengan di sini. Radius, kita atur dulu ya, no tab, dimension, text. Oke, kita buat 3. Coba nanti kebesaran atau enggak kita cek saja nanti. Oke ya. Kemudian primary unitnya precisionnya 0 saja. Oke, close. Nah, seperti ini ya. Kita buat lagi dimensinya. Balik ke home, kemudian dimensi, masih radius, maaf, R5. Kemudian ini kemudian linearnya ya, 1 dan 2. Oke, karena ada pembulatan pada properties, kita lakukan pengukuran, pergantian pengaturan. Karena ukuran sebenarnya adalah 22,5, karena tadi kita presisinya kita atur 0, jadi dibulatkan 1 angka. Oke, kita ubah
Untuk khusus untuk yang dimensi yang ini ya, yang lain biarkan saja. Oke, precision kita cari primary unit precision. Oke, kita buat 0,0. Oke, saya. Nah, silakan Anda lengkapi lagi untuk pemberian dimensi yang lain. Silakan yang ini. Silakan Anda lengkapi sendiri ya. Oke. Nah, dari pengaturan dimensi ya, saya ulangi, saya bahas lagi untuk pengaturan dimensi. Anda bisa melakukan pengaturan penulisan untuk dimensi dengan tool annotate ya. Kemudian pada dimensi Anda klik, ada anak panah ya, agak serong ke bawah, klik saja. Kemudian modify. Hal yang harus atau penting untuk dilakukan penggantian dimensi adalah simbol dan arrow ya. Panah ini memiliki ukuran standar 3:1 ya, ukuran standar 3:1. Arrow size kalau panjangnya 3 berarti lebar arrow-nya adalah 1. Seperti itu. Nah, tetapi besar kecilnya anak panah ini proporsional atau tergantung dengan ukuran gambar kalian. Tentunya kalau ukuran gambar besar itu anak panahnya harus lebih besar ya, tidak hanya 3:1, mungkin bisa 9:3 atau mungkin 6:2 dan lain-lain ya. Tetapi kalau ukurannya kecil mungkin bisa 1,8:6, kemudian 0,9:0,3 dan seterusnya. Yang jelas untuk pengaturan besar kecilnya anak panah itu Anda sesuaikan dengan gambarnya. Kalau digambar sudah cukup jelas anak panahnya berarti cukup. Seperti itu. Kemudian pada teks ya, text style ya standar, text color ini Anda bisa mengubah warna teks ya, warna sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, pada text placement above maksudnya adalah berada di atas garis ya. Kemudian horizontalnya ya, saya tempatkan di tengah. Cara membacanya view direction dari kiri ke kanan. Nah, offset ini kita buat kecil saja. Oke. Apakah offset itu? Kita coba, misalkan angka 1. Offset from line, dim line maksudnya adalah jarak ya, dari jarak terhadap garisnya ya. Kita nolkan. Atau mungkin ada ketentuan 0,2, coba. Terlalu tinggi ya. 0,02. Oke, sudah. Oke, jaraknya ini ya. Jarak antara huruf dengan garis. Oke. Text alignment-nya kita pakai ISO standar. Oke, fit tidak perlu, kemudian ke primary unit. Unit adalah angka ya, nilainya. Formatnya desimal. Precision adalah angka di belakang koma. Kalau 0 berarti dia tidak ada angka di belakang koma. Kalau Anda buat 0,00 maka nanti muncul ya, seperti ini ya. Oke. Saya rasa cukup. Kemudian toleransi ya.
Jika Anda ingin atau harus ada toleransi pada dimensi Anda, simetrikal plus minus ya, plus minus berapa, kemudian deviation itu plusnya berapa, minusnya berapa, ditulis seperti ini ya. Kemudian limit, nah limit adalah batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, batas atas, batas bawah, dan basic ya, tanpa toleransi. Oke, kita buat yang non dulu, kita buat tanpa toleransi dulu. Oke, atau kita contohkan saja misalkan simetrikal. Nah, ini nilai atasnya berapa, misalkan kita buat 0,1 ya. Oke, seperti ini ya. Maka akan muncul toleransi plus minus 0,1 untuk dimensi panjang ya. Untuk sudut tidak, karena ada pengaturan sendiri untuk sudut. Oke, saya rasa seperti itu untuk pemberian dimensi dan toleransi ya. Kita lanjutkan ke gambar yang tadi. Oke. Mengubah gambar dari 3D ke 2 dimensi sudah, membuat gambar potongan sudah ya, membuat gambar proyeksi sudah. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan print ya, atau nyetak ya, atau ngeprint. Oke. Jika gambar sudah selesai, silakan Anda klik kolom A, tool A atau lambang AutoCAD. Kemudian pilih print ya. Kemudian plot. Saya ulangi, lambang AutoCAD, print, kemudian plot. Oke, kita klik plot. Nah, printer atau plot ini harus diisi ya. Tentunya printer sudah terinstall ke komputer kalian. Namanya apa? Misalkan di sini kita pakai Epson L300 ya. Terserah nanti di tempat kalian yang aktif apa. Oke. Ukuran kertas ya. Tadi sudah dipakai 210 kali 297. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita menggunakan layout ya untuk pengaturan what to plotnya. Atau kita coba display dulu ya. Display, kita coba dulu, kita cek preview, hasilnya seperti apa. Ternyata nggak kelihatan ya, berarti ukurannya tidak sesuai. Oke, kita kembali. Kemudian kita klik fit to paper, kemudian preview. Oke, terlalu kecil ya. Nah, sekarang kita coba gunakan extend. Masih fit to paper, preview. Masih kecil lagi. Kita coba gunakan layout. Preview. Sangat kecil. Terakhir kita gunakan window. Nah, untuk window ini kita disuruh untuk memasukkan plot specify first corner ya. Berarti gambar yang paling saya buat dari sini ya. Klik. Kemudian specify opposite corner, kita kotak saja yang akan di print. Berarti sampai di sini. Klik. Nah, sekarang coba kita preview. Nah, jadi saya ulangi. Fit to paper juga harus diaktifkan atau dicentang. Jika tidak dicentang maka ukurannya kecil ya, tidak fit ya. Windows. Oke, saya ulangi, Windows. Kemudian kita lakukan pemilihan mana yang akan di print. Kita select pakai kotak. Fit to paper, preview, kita lihat hasilnya. Oke ya. Nah, jika sudah seperti ini betul,
Kemudian kita kembali ya ke menu plot atau printer. Kemudian kita klik OK. Seharusnya pada ketika kita sudah klik OK, printer sudah mulai berproses ya. Berhubung komputer saya belum saya hubungkan dengan printer ya, device printernya, maka dia gagal ya. Dan untuk kalian nanti ketika ngeprint, printernya dipersiapkan dulu, kemudian Anda baru ngeprint. Oke. Saya rasa seperti itu ya untuk materi ke 15, membuat layout, kemudian menyeting layout dan membuat dimensi, mengisi dimensi, mengatur dimensi dan melakukan cetakan ya. Saya rasa seperti itu. Silakan Anda coba di rumah. Jika ada beberapa materi yang belum paham, boleh kita berdiskusi di forum diskusi e-learning ya. Oke, saya rasa seperti itu. Jika ada kekurangannya saya minta maaf. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu.